Tapi ada orang yang ujub dengan ilmu. Ada ujub karena kajiannya merasa dia lebih sunnah daripada kajian yang satu. Lalu dia tidak sadar kalau itu sudah membentuk ujub. Ketika kajian ini bisa mendapatkan ustadz besar, lalu yang di sini tidak bisa. Lalu dia merasa ujub dengan majelis ilmunya karena bisa mendapatkan jadwalnya seorang ustadz besar. Itu pun bisa masuk pada kategori ujub. Ketika orang merasakan bahwasanya dia merasa kagum dengan apa yang dicapai. Ada yang kedua, ujub dalam perkara ukhrawi. Ini lebih parah lagi. Ya. Yang kedua yaitu ujub dalam perkara ukhrawi. Yaitu apa biasanya? Yaitu adalah ujub terhadap keturunan ketika dia merasa keturunan ustadz, keturunan kiai, dia merasa keturunan nabi, siapapun ini. Mau keturunan presiden atau keturunan apapun. Lalu dia merasa bahwasanya nasab itu bisa menjadikan dia merasa lebih tinggi daripada manusia. Ini termasuk salah satu di antara ujub terhadap perkara ukhrawi. Ya, terutama kepada mereka yang merasa dia keturunan kiai, dia merasa keturunan ustadz, dia merasa keturunan seorang ulama. Lalu akhirnya perasaan itu menjadikan dia kagum terhadap dirinya sendiri. Padahal Rasulullah SAW mengatakan la yusri amaluhu nasubuhu. Nasab itu tidak pernah mengungguli amal. Nasab itu tidak pernah mengungguli amal karena semua itu tergantung amal manusia. Tapi termasuk di antara perkara ukhrawi yang bisa menjadikan manusia atau menjadi ujub itu apa? Kalau dia merasa keturunan orang mulia. Lalu merasa dengan keturunan orang mulia menjadikan dirinya secara otomatis mulia. Kemuliaan itu bukan berdasarkan keturunan, tapi kemuliaan itu berdasarkan pada amal solih yang dilakukan. Memang keturunan orang yang mulia itu, orang yang solih itu keberuntungan. Tapi keberuntungan itu tidak akan sempurna dan tidak akan terwujud sampai kita melakukan berbagai macam seluruh ketaatan. Ya. Makanya Masya Allah, ini ujub dalam perkara ukhrawi. Ujub dalam perkara ukhrawi adalah orang yang ujub dengan ilmunya. Lalu dia merasa bangga dengan ilmunya, lalu dia merasa tinggi dengan ilmunya, dengan apa yang telah dia pelajari. Sehingga akhirnya ketika dia memiliki ilmu, maka dia merasa tinggi dengan ilmunya. Lalu merasa terhipnotis dengan apa yang telah dia pelajari ketika melalang buana kemanapun ketika dia mencari ilmu. Lalu begitu gampang bagi dia untuk merasa tinggi dengan apa yang telah dia pelajari dan apa yang telah dia dapat. Ini termasuk salah satu ujub, yaitu ujub terhadap masalah ilmu. Tentunya kalau boleh kita meminjam keterangan dari Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu berkatanya bagus. Orang kalau ujub dengan ilmu itu membingungkan, kata beliau. Ya. Kenapa membingungkan? Karena sesungguhnya ilmunya belum tentu 100% benar. Dan ketika dia mencari ilmu belum tentu diterima. Ya. Itu yang kita harus memiliki penawar kalau ada seseorang itu sudah mulai ujub dengan, kalau ada orang sudah mulai ujub dengan ilmunya. Kalau engkau, wahai Umar Mita, ujub dengan ilmumu, katakan sama Umar Mita. Belum tentu semua ilmu yang kamu pelajari itu benar 100%. Wal haq indallah, kebenaran itu hanyalah miliknya Allah. Dan kita memang berusaha untuk mencari mana yang paling kuat. Maka sesungguhnya ilmu kita belum tentu 100% benar. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita merasa ujub dengan diri kita sendiri, maka yang kedua, ujub dengan diri kita sendiri, dengan ilmu yang kita dapatkan. Yang kedua, belum tentu perjalanan kita nyari ilmu itu diterima sama Allah. Kita juga kita ini masih waspada terhadap niat kita ketika belajar ilmu. Karena orang yang masuk neraka adalah orang yang belajar ilmu, tetapi mereka niatnya bukan karena Allah. Dan mereka masuk neraka pertama kali. Tapi ada orang yang ujub dengan ilmu. Ada ujub karena kajiannya merasa dia lebih sunnah daripada kajian yang satu. Lalu dia tidak sadar kalau itu sudah membentuk ujub. Ketika kajian ini bisa mendapatkan ustadz besar. Lalu yang di sini tidak bisa.
Lalu dia merasa ujub dengan majelis ilmunya karena bisa mendapatkan jadwalnya seorang ustadz besar. Itu pun bisa masuk pada kategori ujub. Ketika orang merasakan bahwasanya dia merasa kagum dengan apa yang dicapai. Ketika dia merasa bahwa saya majelis ilmunya itu yang sungguh-sungguh, majelis ilmu yang lain itu hanya ketawa-ketawa, nyari lucu, dan kita suka merendahkan gitu. Apa sih majelis ilmu? Gak jelas. Ketawa-ketawa aja gitu. Kalau kita mengomentari itu dengan niat untuk merendahkan, maaf ya saya sampaikan, tidak semuanya di dalam mencari ilmu itu frekuensinya harus sama dengan kita. Bisa jadi ada orang yang tertawa dalam majelis ilmu karena masalahnya berat, tapi ketika dia pulang, dia betul-betul mengamalkan ilmunya. Tapi bisa jadi ada majelis ilmu yang tampaknya serius, dia belajar. Tapi ketika dia pulang, belum tentu dia bisa mengamalkan ilmunya, walaupun dia serius ketika dia belajar ilmu. Ya, maka disitulah kita akhirnya mendapati ilmu itu salah satu di antara perkara yang bisa menjadi celah seseorang itu untuk menjadi ujub. Ya, dengan apa yang didapatkan. Lalu bisa menjadi kiber kalau dia sudah merendahkan orang lain yang dia rasa ilmunya tidak sebanding dengan ilmu yang dia miliki. Itu ujub dalam perkara ukhrawi.